Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspandari dari Rek A Parer 1 dengan NPM 41182911230035. Mata kuliah Metode dan Materi Agama Islam. Di sini saya akan mereview mendalam bab 9 PAI kelas 12 yang berjudul Proses Masuk dan Perkembangan Islam di Nusantara. Adapun bab yang pertama yaitu bab membahas sejarah masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Nusantara serta pengaruhnya terhadap budaya, sosial, dan pemerintahan. Materi ini juga disajikan secara sistematis, mulai dari teori masuknya Islam, strategi dakwah, hingga dampaknya terhadap peradaban lokal. Bab ini juga menekankan nilai Islam sebagai agama yang membawa rahmat, toleransi, dan kedamaian dengan pendekatan dakwah yang santun dan adaptif. Menjadi salah satu bab penting untuk memahami akar budaya Islam di Indonesia. Adapun jenis-jenis materi dalam buku PAI dan Budi Pekerti kelas 12. Buku PAI dan Budi Pekerti memuat materi ajaran Islam yang bersifat integratif, yaitu akidah, ibadah, akhlak, sejarah, dan muamalah. Materi ini juga disusun berbasis nilai-nilai karakter seperti toleransi, tanggung jawab, dan cinta damai. Adapun macam-macam bab, yang pertama ada pemahaman keislaman teoritis dan praktis. Yang kedua, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada aktivitas reflektif dan evaluasi diri siswa menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila dan penguatan pendidikan karakter. Adapun profil buku PAI dan Budi Pekerti kelas 12. Judul buku yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Penerbitnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Tahun terbit pada tahun 2022. Penulis yaitu Tim Penyusun Kemendikbudristek. Adapun tujuan-tujuan bukunya, yang pertama, menumbuhkan pemahaman agama yang utuh dan aplikatif. Yang kedua, menguatkan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendorong siswa menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Adapun ciri khas buku, yang pertama, mengintegrasikan materi keislaman dengan kehidupan nyata. Yang kedua, dilengkapi aktivitas belajar, refleksi, dan penilaian karakter. Yang terakhir, disusun berdasarkan kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Adapun profil bab 9, yaitu tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Nilai utama yang ditekankan yaitu toleransi, kelembutan dalam dakwah, integrasi budaya, dan cinta damai. Adapun fokus utama bab. Yang pertama, menjelaskan masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Nusantara. Yang kedua, menyampaikan strategi dakwah Islam yang damai dan humanis. Yang ketiga, menampilkan pengaruh Islam dalam bidang budaya, sosial, pemerintahan, dan pendidikan. Dan adapun alasan bab ini sangat penting. Yang pertama, memberikan pemahaman sejarah Islam di Indonesia secara kontekstual. Yang kedua, meningkatkan kesadaran identitas keislaman yang bersifat terbuka dan toleran. Yang ketiga, memperkuat wawasan kebangsaan melalui nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Adapun isi bab selanjutnya yaitu Islam hadir di Nusantara bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai pembawa perubahan sosial, budaya, dan politik. Dakwah Islam dilakukan secara damai, merangkul budaya lokal, dan bertahap masuk ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bab ini juga mengajak kita untuk memahami peran besar Islam dalam membentuk peradaban Indonesia yang ramah dan toleran. Nah, adapun bukti arkeologis seperti makam Fatimah binti Maimun atau disebut Gresik pada tahun 1082 Masehi memperkuat bahwa Islam telah masuk sebelum abad ke-13. Bab selanjutnya yaitu tentang kerajaan Islam sebagai pusat dakwah. Yang pertama, ada penyebaran Islam dilakukan melalui pendekatan yang humanis dan damai. Yang kedua, ada perdagangan.
Pedagang muslim memperkenalkan Islam dalam interaksi jual beli. Yang ketiga, ada pernikahan. Pernikahan dengan produk lokal menjadi sarana akulturasi nilai Islam. Yang keempat, ada pendidikan. Munculnya pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Yang kelima, ada tasawuf. Para sufi mengajarkan Islam melalui pendekatan spiritual. Dan yang terakhir, ada kesenian. Dakwah melalui seni seperti wayang, gamelan, dan suluk. Bab selanjutnya, pengaruh Islam dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, ada bahasa. Berkembangnya istilah Arab dalam bahasa lokal, misalnya kadi, sultan, dan zakat. Yang kedua, ada seni dan budaya. Muncul seni kaligrafi, arsitektur masjid, musik religi. Yang ketiga, ada tradisi. Adaptasi Islam dalam budaya lokal seperti kenduri, syukuran, dan maulid. Dan yang terakhir, ada sastra Islam, yaitu berkembangnya hikayat, syair, dan kitab kuning sebagai karya sastra Islam. Bab selanjutnya yaitu pengaruh Islam terhadap pemerintahan dan hukum. Kerajaan-kerajaan Islam menerapkan hukum Islam dalam administrasi dan peradilan. Lembaga seperti Mahkamah Syariah atau disebut pengadilan agama sudah dikenal sejak masa kerajaan. Sultan dianggap sebagai pemimpin agama dan politik, mirip dengan konsep khalifah. Nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan amanah mulai diterapkan dalam pemerintahan. Bab selanjutnya yaitu peran tokoh-tokoh dalam penyebaran Islam. Yang pertama, Wali Songo, yaitu 9 wali yang memainkan peran besar dalam islamisasi di Pulau Jawa. Yang kedua, Sunan Kalijaga, yaitu berdakwah lewat wayang, kulit, dan seni lokal. Yang ketiga, Sunan Giri, yaitu mendirikan pusat pendidikan Islam. Yang terakhir, Sunan Ampel, menyusun struktur dakwah dan pesantren. Selain Wali Songo, banyak ulama dan penyebar Islam lokal di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bab selanjutnya yaitu ringkasan dan penekankan nilai. Islam masuk ke Nusantara dengan cara damai, membaur dengan budaya, dan mengedepankan toleransi. Perkembangan Islam tidak hanya berdampak pada agama, tetapi juga pada sosial, budaya, politik, dan hukum. Nilai yang diwariskan yaitu ada moderasi, cinta damai, menghargai perbedaan, dan semangat persatuan. Bab ini juga mengajak kita untuk mengapresiasi sejarah Islam dan menjadikannya inspirasi untuk kehidupan berbangsa yang harmonis. Nah, adapun komentar kritis terhadap bab dan buku PI kelas 12. Kelebihannya yaitu menyajikan materi sejarah Islam secara menyeluruh dan kontekstual, menggabungkan pendekatan spiritual, sosial, dan budaya secara harmonis, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SMA, mendorong pembentukan karakter Islami dan nasionalisme. Adapun kelemahannya yaitu beberapa bagian sejarah disampaikan terlalu umum, kurang mendalam dari segi kronologi, tidak ada peta visual atau ilustrasi yang membantu memperkuat pemahaman siswa terhadap wilayah penyebaran Islam. Penjelasan tentang tokoh-tokoh terbatas, padahal sangat penting sebagai inspirasi konkret bagi siswa. Adapun solusi-solusinya, yaitu perlu penambahan lampiran visual seperti gambar, infografis, dan peta sejarah. Penyusunan ulang subbab agar lebih kronologis dan mengalir secara tematik. Penambahan studi kasus atau biografi tokoh agar pembelajaran lebih kontekstual dan inspiratif. Selanjutnya ada analisa bab. Yang pertama, pendekatan sejarah dan nilai. Bab 9 tidak hanya menyampaikan fakta sejarah, tetapi juga menekankan nilai dakwah yang damai, toleran, dan bijak. Hal ini juga penting untuk membentuk pandangan siswa bahwa Islam adalah agama yang cinta perdamaian dan budaya. Yang kedua, ada integrasi dengan kurikulum karakter. Bab ini juga mendukung penguatan karakter pelajar Pancasila seperti toleransi antar umat, cinta tanah air, dan nilai-nilai gotong royong. Yang ketiga, ada relevansi kekinian, yaitu dengan memahami masuknya Islam secara damai, siswa diajak untuk menjadi agen Islam yang rahmatan lil alamin di era modern. Yang keempat, ada keterkaitan materi lintas ilmu, yaitu materi bab ini menyentuh sejarah, sosiologis, antropologi, bahkan politik sehingga berpotensi menjadi topik
interdisipliner yang menarik. Dan terakhir ada efektivitas dakwah, yaitu bab ini menekankan bahwa dakwah yang lembut, penuh hikmah, dan menyentuh hati terbukti lebih efektif daripada yang keras dan konfrontatif. Adapun sarannya, yaitu buku perlu ditingkatkan dari segi visualisasi agar siswa lebih mudah memahami dan tertarik mempelajari. Guru juga dapat mengembangkan materi bab 9 dengan metode diskusi, studi kasus, dan media interaktif seperti video sejarah dan peta digital. Perlu adanya pembelajaran kontekstual, misalnya seperti kunjungan edukatif ke situs sejarah Islam di Indonesia, atau disebut Makam Wali Songo, Museum Islam, dan lain sebagainya. Penambahan rubrik refleksi untuk siswa agar dapat mengaitkan materi dengan kondisi masyarakat saat ini. Nah, adapun kesimpulannya dari bab 9, yaitu bab 9 merupakan bagian penting dalam memahami wajah Islam yang damai dan budaya Islam di Indonesia. Penyajian materi ini membantu siswa tidak hanya memahami sejarah, tetapi juga menanamkan karakter mulia sebagai generasi muslim yang cinta damai dan menghargai keberagaman. Dengan pengembangan yang tepat, bab ini juga bisa menjadi jembatan untuk menumbuhkan semangat moderasi beragama sejak dini. Inti kesimpulan dari bab 9 kelas 12 yaitu Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui perdagangan, dakwah, pernikahan, dan budaya. Penyebarannya dilakukan dengan pendekatan lokal oleh para ulama, termasuk Wali Songo. Kerajaan-kerajaan Islam turut mempercepat perkembangan Islam, yang kemudian mempengaruhi budaya, pendidikan, hukum, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Jadi, Islam itu berkembang pesat di Indonesia karena disebarkan secara damai dan berakulturasi dengan budaya lokal, serta diperkuat oleh peran para tokoh dan kerajaan Islam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dari pembicaraan saya, karena saya masih tahap belajar. Burung Iriam, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.